قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا إخواني في الدين وأخواتي في الله, Bapak Ibu jemaah sekalian, jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah, sepantasnya dan selayaknya lisan-lisan kita senantiasa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu bentuk kesyukuran bil lisan atas segala nikmat dan karunia yang telah dicurahkan kepada kita sampai dengan detik ini. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang kontinu dan tidak pernah terputus. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin mencoba menghitung-hitung, mengkalkulasi nikmat dan karunia dari Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk hal tersebut. Dan salah seorang ulama yang bernama Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala itu menjelaskan mengapa sampai kita tidak bisa dan tidak mampu menghitung nikmat dan karunia Allah, disebabkan banyaknya nikmat dan kontinunya nikmat tersebut. Nikmatnya sudah banyak, ditambah lagi tidak pernah terputus, terus menerus kita mendapatkannya. Bahkan kita tidak bisa melanjutkan kehidupan kita di dunia ini tanpa dukungan dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ada nikmat yang umum diberikan kepada setiap makhluk, bukan hanya manusia, bukan hanya kaum muslimin, tapi setiap makhluk diberikan hal tersebut. Nikmat usia, nikmat untuk hidup, nikmat untuk dapat bernafas di kehidupan dunia ini, nikmat kesehatan, keamanan, ini seluruhnya diberikan kepada setiap makhluk. Dan di sana ada nikmat yang hanya khusus diberikan kepada hamba-hamba Allah. Nikmat apa itu? Itulah nikmat keimanan, nikmat memeluk agama Islam, nikmat berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang saat ini walhamdulillah kita rasakan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghambakan diri, untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Kita baru saja melaksanakan salat subuh, walhamdulillah kita laksanakan sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berjamaah. Ketahuilah jemaah sekalian, tidak setiap muslim itu mendapatkan taufik untuk melaksanakan kewajibannya, termasuk diantaranya melaksanakan salat subuh. Tidak setiap muslim mendapatkan taufik untuk melakukannya, walaupun mereka juga tetap dikatakan mendapatkan hidayah, tapi hanya sebatas irsyad wal bayan,
Mereka tahu, mereka ketahui itu kewajiban, itu sesuatu yang wajib dilaksanakan. Tapi sampai kepada tahapan pelaksanaan, itu kita butuh hidayah dari Allah yang namanya hidayah taufik. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kenapa tidak pernah kita terputus untuk memohon hidayah sebagaimana yang kita baca dalam setiap salat kita. Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berikan kami hidayah, petunjuk di atas jalan yang lurus, di atas as-sirat al-mustaqim. Selalu kita minta hidayah. Padahal kita sudah masuk ke dalam Islam, kita sudah berstatus muslim. Mengapa demikian? Sebab hidayah dalam ayat tersebut sebagaimana diterangkan oleh salah seorang ulama ahli tafsir, yakni Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, bahwa hidayah dalam ayat tersebut itu ada dua. Hidayatu ila sirat wa hidayatu fis sirat, atau hidayatu ila tariq wa hidayatu fit tariq. Hidayah menuju jalan yang benar, itulah Islam. Hidayah menuju kepada keislaman. Hidayah yang kedua, ketika telah masuk ke dalam Islam, sudah berstatus muslim, masih butuh hidayah untuk mengamalkan ajaran Islam. Tidak hanya sekedar berstatus di identitas semata, bahwa dia adalah seorang muslim, KTP-nya tertulis Islam 100%, tetapi lebih daripada itu, ia hendaknya menegakkan ajaran Islam, baik itu di dalam dirinya maupun di kalangan keluarga dan orang terdekatnya. Itu butuh hidayah yang namanya hidayah fit thariq, hidayah di atas jalan yang lurus tersebut. Walhamdulillah, pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah ketika kita mendapatkan hidayah thariq atau hidayah taufik tersebut, bisa mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmatnya untuk kita, masih menyayangi kita, dan itu artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang khusus kepada kita, nikmat hidayah yang itu tidak diberikan kepada setiap manusia. Allahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, bukan kepada setiap manusia, bukan pula kepada setiap makhluk, tapi kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan manakala seseorang kehilangan nikmat berupa hidayah ini, ketahuilah ia telah tertimpa musibah yang paling dahsyat, musibah yang paling terbesar, musibah pada agama. Itulah musibah yang jauh melebihi dahsyatnya musibah yang menimpa diri kita, harta kita, keluarga kita, bahkan negeri kita. Jauh melebihi dahsyatnya musibah yang namanya gempa bumi, gunung yang meletus, tsunami, dan seterusnya. Musibah yang menimpa pada agama seseorang, manakala si hamba tersebut jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, jauh dari mengamalkan ajaran Islam, tidak melaksanakan perintah Allah, malah menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya di antara pendahulu kita yang saleh,
mereka ketika kehilangan kesempatan atau bahasa lainnya terlambat melaksanakan suatu kewajiban seperti sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka ia akan minta kepada kawannya, kepada temannya supaya bertakziah kepada dirinya. Bertakziah, yang kita tahu bertakziah itu kalau ada yang meninggal itu memang musibah, ya. Nah, itu memang musibah, musibah yang menimpa pada jiwa manusia. Tetapi musibah yang menimpa agama ini jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Kehilangan kesempatan untuk melaksanakan maksud, tujuan serta hikmah Allah mengadakan dia di dunia ini, yaitu ibadah hanya kepada Allah. Itulah musibah yang terbesar. Dan dalam pandangan pendahulu kita yang saleh, mereka menganggap itulah musibah yang terbesar. Makanya Nabi SAW di antara doa khususnya beliau adalah wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau menjadikan musibah ini menimpa pada agama kami. Musibah yang menimpa pada agama itu artinya ia jauh dari Allah, jauh dari ajaran Islam, tidak melaksanakan perintah Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, banyak di atas kelalaian, banyak di atas perkara yang sia-sia. Dan kalau seseorang berada di atas hal tersebut, itu artinya Allah berpaling dari si hamba tersebut. Allah berpaling dari si hamba tersebut. Salah seorang ulama dari kalangan at-tabi'in yang bernama Al-Hasan bin Yassar, dan beliau lebih masyhur dengan nama Al-Hasan Al-Basri, sebab beliau adalah guru sekaligus mufti di Basrah, di Irak ketika itu. Makanya di antara ulama untuk membedakan antara Al-Hasan yang satu dengan Al-Hasan yang lain itu diberikan perbedaan seperti itu. Al-Hasan Al-Basri itu pernah mengungkapkan, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi ay yushghilahu fima la ya'nihi. Di antara tanda atau salah satu di antara tanda bahwasanya Allah berpaling, Allah tidak peduli dengan si hamba manakala hamba tersebut kesibukannya adalah pada perkara yang tidak bermanfaat. Urusannya, kesibukannya setiap hari atau setiap saat itu adalah perkara yang tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Lisannya sibuk dengan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, baik manfaat untuk dunianya ataupun manfaat. Demikian pula dengan amalan anggota tubuhnya, perbuatannya pun yang tidak ada gunanya sama sekali. Nah, juga hatinya sibuk memikirkan hal-hal tersebut kalau dia pikirkan tidak juga mendatangkan kemaslahatan duniawi. Akhirnya habis seluruh waktunya, tenaganya, potensinya, habis umurnya untuk hal-hal yang tidak menambah apa-apa untuk dunianya, dan yang lebih parah, tidak menambah perputaran. Sebab apa jemaah sekalian,
Kalau kita sibuk dengan perkara yang bermanfaat, otomatis perkara yang tidak bermanfaat itu kita akan lupakan. Demikian pula sebaliknya, kalau seseorang sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, perkara yang tidak bermanfaat, ya otomatis hal-hal yang bermanfaat pasti dilalaikan. Pasti dilalaikan. Kita ambil contoh saja. Saat ini kaum muslimin yang bermukim di sekitar masjid ini, yang datang melaksanakan sholat subuh, berapa orang? Berapa yang datang melaksanakan sholat subuh? Nah, mungkin ketika malam harinya sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat, hal yang sia-sia, yang mana hal tersebut pastinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Waktu yang dia pergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, ya, menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia, akhirnya tertidur dan kemudian tidak bangun melaksanakan kewajibannya. Ya, itu sunnatullah. Kapan sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat, maka hal yang bermanfaat pasti terlalaikan. Demikian pula sebaliknya. Ya, demikian pula sebaliknya. Sementara setiap nikmat yang kita miliki, yang kita dapatkan dari Allah, nikmat waktu, nikmat lisan, nikmat anggota tubuh, nikmat hati dan seluruhnya, itu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jika hamba itu tidak oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan ia tenggelam dalam perkara yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung kepada kelalaian, maksiat dan dosa, apa maksudnya Allah tidak peduli kepadanya? Al-Imam dalam kitab beliau Zadul Ma'ad itu menukil penjelasan dari para ulama salaf. Idza a'radallahu anhu yatawallahu asyaitan. Kalau Allah tidak peduli lagi sama si hamba tersebut, Allah berpaling dari si hamba tersebut, maka syaitan itu pasti akan menguasai si hamba itu. Syaitan pasti akan menguasainya. Dan syaitan ketika menguasai seorang hamba, tentunya tidak akan pernah mengajak kepada kebaikan. Pasti akan mengajak kepada kelalaian, hal yang sia-sia, maksiat. Itu sudah memang menjadi visi dan misinya syaitan. Setelah mendapatkan vonis SK bahwasanya dia adalah calon penduduk neraka yang tidak ada harapan untuk dimutasi keluar dari neraka lalu dikirim ke surga, tidak ada harapannya sama sekali. Ya, tapi dia berdoa kepada Allah, anzirni yaumi yub'ats, ya Allah tangguhkan saya sampai hari kiamat, ya masukkan neraka. Allah melakukan permohonan, mengabulkan doanya, maka kita Fabima aghwaytani, karena saya sudah divonis, sudah disesatkan, tidak ada harapan, la ughwiyannahum ajma'in, ya, semua anak manusia yang ia klaim sebagai sebab sehingga vonis masuk neraka, dia akan sesatkan.
disesatkan oleh syaitan. Ya. Nah, disesatkan oleh syaitan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dan dia umumkan bahwa akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Ya. 4 sisi ini itu iblis, syaitan pasti mendatangi kita. Dari depan akan dia berikan syak, keraguan akan kehidupan akhirat, ya, sehingga membuat dia tenggelam dalam maksiat, malas melakukan ibadah. Kenapa? Tidak pernah melihat bagaimana itu pahala. Dijanjikan pahala sholat berjamaah 27 derajat, malas. Kenapa? Tidak pernah melihat bagaimana 27 derajat itu, kapan dan di mana bisa didapatkan. Akhirnya, ia pun tergelincir. Demikian pula dari belakang, dari samping kanan dan samping kiri. Tapi ada 2 sisi yang syaitan tidak menyebutkan dari ayat tersebut, yaitu dari atas dan dari bawah. Kenapa dari atas? Sebab siapapun yang mengingat Allah, maka otomatis ia akan terbebas dari syaitan. Ya, siapa yang mengingat Allah, berlindung kepada Allah, ia akan terhindar dari syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Seorang yang memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada Allah, Allah akan melindungi hamba tersebut, yaitu ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan juga tidak akan mampu untuk ke bawah. Ke bawah maksudnya apa? Yakni zikrul maut, mengingat kematian. Kalau kita sudah mengingat kematian, otomatis kita akan semangat untuk melaksanakan kewajiban kita, semangat untuk bertaubat, semangat untuk melaksanakan perintah, menjauh larangan. Kenapa? Karena kita akan mati. Kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Siapapun kita hanya menunggu giliran. Jadi ini yang syaitan tidak sanggup untuk dari 2 sisi tersebut. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari menyaksikan tidak sedikit dari saudara kita kaum muslimin tergelincir, mulai daripada akidah, ibadah, muamalah sampai kepada adab dan akhlak, itu seluruhnya dalam tanda kutip meneladani syaitan, mencontoh syaitan. Kalau bahasa yang lebih modern dan lebih keren, ia menjadi followersnya syaitan, menjadi fansnya syaitan, menjadi subscribernya syaitan. Walaupun dia tahu syaitan itu adalah aduwwun mubin, musuh yang nyata, tetapi sadar atau tidak sadar, ia telah menjadi fansnya syaitan. Apa buktinya? Buktinya cukup banyak. Kita sebutkan 1 atau 2 contoh. Di dalam As-Sahih Muslim, Nabi SAW itu mengabarkan, ketika azan berkumandang, maka syaitan akan lari terbirit-birit, sampai digambarkan dalam hadis tersebut lari sambil terkentut-kentut, tidak mau dengar suara azan. Dia cari tempat di mana suara azan tidak terdengar. Falamma khada, ketika azan sudah selesai berkumandang, syaitan datang lagi. Yang sholat sunat digoda, dikasih lupa apa segala macam, dikasih lalai. Waktu antara azan dan iqamah kan waktu mustajabah, berdoa, dikasih lalai lah dia, disibukkan dengan ini itu apa segala macam. Begitu qomat, lari lagi itu syaitan, terkentut-kentut, tidak mau dengarkan suara qomat. Selesai qomat dikumandangkan, datang lagi cari celah-celah di antara jemaah, dibisikkanlah ini, dikasih ingat yang ini itu. Makanya kadang sebelum sholat kita lupa semua, begitu sholat diingat semua.
Ya, nah, dia ingat, oh begini, sampai yang harusnya kita ingat kita lupa. Ini sudah rakaat keberapa? Ini tadi Al-Fatihah sampai di mana? Ya, makanya di antara hal yang disyariatkan dan itu dihukumi wajib oleh sebahagian ulama, iya, rapatkan safnya. Ya, jangan biarkan ada syaitan masuk di salah-salah saf tersebut. Ya, kita kan kadang tidak mau bersentuhan dengan saudara kita. Ya, enggak mau bersentuhan kakinya. Kenapa? Nah, dia saudara kita. Ya, enggak mau bersentuhan bahunya. Masya Allah. Ya. Nah, hasilnya apa jemaah sekalian? Ya, sebahagian saudara kita mengikuti kedu-kedunya syaitan. Ya. Azan dikumandangkan, malah pura-pura cuek, tidak mau dengar. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang alasannya klimaks, sibuk kerja, sibuk rapat, apalagi rapat anggaran. Ini sudah akan berkumandang. Lalu apa bedanya dengan syaitan yang berusaha menghindari mendengarkan suara azan? Ya, nah, itu contoh saja. Ya, contoh saja. Saya tidak mengatakan bahwa si fulan itu syaitan, tidak. Walaupun memang ada syaitan dari golongan manusia, minal jinnati wan nas. Syaitan itu ada dari golongan manusia. Dia rupanya manusia, modelnya manusia, fisiknya manusia, tapi kedo-kedonya kedo-kedo syaitan. Dan kita tahulah bagaimana kedo-kedonya syaitan. Ada juga pada manusia. Apa yang syaitan ajak kepadanya, dia pun mengajak kepada hal tersebut. Ya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan bagaimana syaitan, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan itu pasti mengajak kepada kejelekan, keburukan, kekejian, ya, mengajak untuk berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama tanpa ilmu. Itu Allah kabarkan demikian yang merupakan perbuatannya syaitan. Maka ada pun di antara manusia yang demikian, mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kejelekan. Sudah tahu itu buruk, sudah tahu itu jelek, diajak lagi orang lain. Ya, diajak lagi orang lain untuk hal tersebut. Sudah tahu bahwa tidak boleh berbicara tentang Islam, tentang agama, tentang ibadah, tentang akidah tanpa ilmu. Oh, semuanya punya wewenang untuk bicara tentang agama. Ya, melalui sudut pandang A, B, C, D segala macam, tanpa dalil dari Al-Quran, tanpa dalil dari hadis. Ini semua perbuatan syaitan. Dan di kalangan manusia ada yang mengikutinya. Ya, itu contoh pertama. Kita cukupkan dengan dua contoh saja. Contoh yang kedua, yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak. Apa antara adab dan akhlak? Ingat, agama Islam itu tidak hanya sekedar mengatur bagaimana hubungan antara si hamba dengan Allah, tapi bagaimana mengatur hubungan antara hamba dengan hamba secara umum, kemudian hamba dengan kaum muslimin, dan juga apa yang menjadi kesehariannya. Contohnya adalah adab tentang makan dan minum. Nabi kan sudah ingatkan untuk makan itu di antara adab dan etikanya, iya, kita tasmiyah, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Ya, Nabi juga ingatkan jangan makan dan minum dengan tangan kiri, wala ta'kul bishimal. Ya, wala tashrab bishimal, jangan pakai tangan kiri makannya, jangan pakai tangan kiri minumnya. Nabi tidak hanya sekedar menyuruh makan dengan tangan kanan, tapi melarang untuk menggunakan tangan kiri, sekaligus menjelaskan alasannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Karena syaitan itu kebiasaannya makan dan minum dengan tangan kirinya. Sementara kita ini wajib menyelisihi syaitan. Tidak boleh mengikuti syaitan, apapun alasannya, tidak boleh. Tapi kan kalau dalam seharian kita anggap biasa. Bahkan kalau melihat artis atau atlet idolanya makan dan minum tangan kiri, itu diikuti. Padahal itu kira-kira syaitan. Ya, nah, malah bangga. Padahal dia mengatakan syaitan itu musuh yang nyata, aduh mubin. Tapi kedua-keduanya syaitan, nah ikuti. Itulah yang saya katakan tadi. Ya, secara tidak sadar dia menjadi fansnya syaitan, menjadi followersnya, menjadi subscribernya, subbreakernya. Ya, banyak perbuatan syaitan, nah ikuti.
Dan itu yang artinya jemaah sekalian, ia akan terjerumus minimal perkara yang sia-sia, perkara yang tidak bermanfaat. Lebih parahnya lagi, syaitan tidak akan berhenti sampai di situ. Ia akan terus mengajak sampai si hamba ini melakukan dosa, melakukan maksiat, mulai dari dosa dan maksiat yang kecil sampai kepada puncak dosa dan maksiat, kekufuran, kesyirikan. Kalau sudah terjatuh pada hal tersebut, sudah puaslah itu syaitan. Sementara meninggalkan kita dalam keadaan bergelimang dosa dan maksiat. Oleh sebab itu jemaah sekalian, kalau kita mendapati seseorang atau mendapati diri kita, ya, senantiasa sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat, hal yang mendatangkan manfaat untuk kehidupan kita di dunia ini, juga sibuk dengan hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk akhirat kita, ini tanda kebaikan, tanda yang menunjukkan baiknya Islam yang terdapat pada diri orang tersebut. Nabi SAW bersabda sebagaimana dalam haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara keindahan dan kebaikan Islam, ajaran Islam, nilai-nilai Islam yang terdapat pada diri seseorang ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya, hal-hal yang tidak bermanfaat, baik itu bentuknya ucapan ataupun bentuknya perbuatan, termasuk apa yang dipikirkan oleh seseorang. Ia tidak sibukkan dirinya dengan hal-hal tersebut. Otomatis ketika ia tidak menyibukkan dirinya dengan hal yang tidak bermanfaat, insyaallah dia akan sibuk untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan ini jemaah sekalian butuh untuk kita saling ingat mengingatkan. Sebab asalnya kita ini al-insan dari kata nisyan, artinya banyak lupa, banyak kelirunya. Ya, kita butuh saling ingat mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, dan peringatan dari setiap hamba yang beriman itu insyaallah bermanfaat sebagaimana yang Allah tugaskan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasih ingat, berikan peringatan, sebab itu sangat bermanfaat untuk setiap hamba Allah yang beriman. Dan tidak usah merasa berisih ketika diingatkan oleh saudara kita, sebab itu artinya dia mencintai kita, dia menyayangi kita, tidak ingin kita terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, makanya kita diingatkan. Ya, dapat saudara seperti itu, kawan seperti itu, teman seperti itu, pegang dengan erat. Itu adalah teman yang baik, teman yang menginginkan kebaikan untuk diri-diri kita, baik di kehidupan dunia maupun nanti di kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang senantiasa berada atas kebaikan, hamba yang diberikan taufik oleh Allah untuk beramal soleh, berbuat baik sampai Allah mewafatkannya. Dan ini adalah tanda kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin al-khair," ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu, Allah akan memanfaatkan dan menggunakan hamba tersebut. Maka para sahabat bertanya, qalu kaifa ista'maluhu, bagaimana Allah memanfaatkan dan menggunakannya? Nabi SAW menjawab, wuffika bi'amalin salih qabla mautihi, ia akan diberikan taufik oleh Allah untuk beramal soleh sampai Allah mewafatkan dia. Itu artinya ia akan mendapatkan karunia insyaallah berupa husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, yang tentunya itu adalah merupakan impian siapapun dari kita sebagai muslim dan muslimah, menginginkan akhir dari kehidupan kita ini itu dengan husnul khatimah atau akhir kehidupan yang baik. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Demikian yang sempat kami sampaikan di kesempatan ini. Yang benar hanya datang dari si Allah Subhanahu wa taala, yang keliru itu dari syaitan. Dan kami berterima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khair,
kepada pengurus takmir masjid, al-ikhwan, demikian pula dengan jemaah masjid yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Semoga ini terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, sebagai bentuk tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa ja'ala fi mizani hasanatina, dan menjadikannya sebagai ditimbangan amalan kebaikan kita nanti di hari kemudian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.